Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Kita lanjutkan sekarang bahasa Indonesia untuk kelas 4 ya, bab kedua. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Oke, dulunya kurikulum prototype ya, sekarang dirubah menjadi kurikulum Merdeka. Ini adalah playlist ya. Masih ada 3 video, masih 1 bab, akan kita lanjutkan ke bab kedua ini dan akan dilengkapi ya nanti ya sampai selesai. Oke, link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Cari video yang diinginkan sesuai dengan halaman yang sudah saya berikan di thumbnailnya. Oke, dan di judulnya juga ada halamannya. Oke, link dari playlist ini sekali lagi ya di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, kita akan lanjutkan bab 2 ya, di bawah atap. Oke. Di bab ini kita melihat orang dengan berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda. Ada yang menyetrika, ada yang menyiram tanaman, menyapu, dan kucing ini juga lagi bermain ya. Oke, bukan sedang makan ya, masa makan daun. Kucing kan karnivora gitulah. Oke, tujuan pembelajaran adalah dengan mempelajari bab 2 ini kalian dapat apa? Memahami isi teks yang dibacakan ya. Kita akan memahami isi teks dan mengenali dan menggunakan awalan me sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi nanti kita kalau diperlukan akan membuka KBBI secara online, oke? Menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Nah, ini penting ya untuk kita bisa menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas ya. Sehingga yang kita pikirkan itu bisa ditangkap orang dengan baik. Mencari informasi dan mempresentasikannya. Oke. Kita siap-siap belajar, perhatikan ilustrasi pembuka dalam bab 2 ini. Apa yang dilakukan orang-orang pada gambar. Mereka sedang melakukan berbagai macam aktivitas ya. Mereka sedang melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Ada yang menyetrika, ada yang menyapu ya, ada yang masak di sini. Ada yang sedang merawat tanaman ya, di sini ada yang sedang menjemur sesuatu ya, kelihatannya menjemur ikan atau apa itu. Bahkan kucing juga beraktivitas di sini ya, atau berkegiatan. Apakah tugas harian yang bisa dilakukan, apa saja tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah? Yang jelas yang pertama belajar ya, ingat. Tugas pertama sebagai pelajar itu tugasnya ya belajar. Ya, belajar. Apa pelajaran yang harus dipelajari? Banyak macam-macam, bukan hanya pelajaran sekolah ya. Kita belajar untuk bersopan santun, kita belajar mengaji mungkin bagi yang muslim ya. Kita belajar untuk bercocok tanam dengan ayah kalau kebetulan ayahnya adalah petani, atau belajar berdagang kalau ayahnya itu pedagang, dan seterusnya ya. Tentu saja plus kita belajar pelajaran sekolah. Tugas mana yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian kalian dulu? Pak Ali tugasnya adalah menyapu rumah ya, itu tugas Pak Ali. Pak Ali 3 bersaudara. Kalau Pak Ali menyapu dalam rumah, kakak yang satunya menyapu luar, yang satunya lagi menyapu belakang. Itu digilir ya, membersihkan rumah, membersihkan paling tidak kalian bisa membersihkan kamar sendiri ya, membersihkan kamar sendiri paling tidak ya. Tapi Pak Ali dulu bukan hanya kamar sendiri ya, jadi seluruh lantai rumah itu tanggung jawabnya Pak Ali. Untuk hari ini, besok ganti Pak Ali halaman depan, besoknya lagi halaman belakang, begitu. Karena 3 bersaudara digilir. Nah, guru akan membacakan cerita berikut ini, simaklah dengan baik. Kepala suku Len. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Nah, karena suka bermain air ya sekalian, jangan hanya bermain ya, kita manfaatkan untuk hobi kita bermain air itu menyiram tanaman misalnya ya, menimba air di sumur mungkin kalau belum ada pompa listrik ya. Dengan menyemprot air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Bisa mandi deh. Dengan semprotan air tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh.
Jika Tigor memutar semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Ya, kalau matahari sedang terik dan posisinya pas gitu ya. Jadi semburan air dari keran kita itu bisa membentuk pelangi karena akan ada serpian kecil-kecil air. Ada petir. Sekarang sedang hujan di tempatnya Pak Ali dan petirnya baru saja blar gitu ya. Oke, kita bisa melihat pelangi. Sebenarnya pelangi adalah pembiasan dari cahaya matahari oleh titik-titik air yang kita semprotkan tadi. Ya, sayangnya molen tidak suka. Ya, kucing yang suka membentuk titik gor itu takut air. Molen itu nama dari kucing ya. Kalau di tempatnya Pak Ali, molen itu makanan. Oke, molen tidak suka. Kucing suka membentuk titik gor dan takut air. Begitu titik gor menyalakan keran, molen langsung kabur dan masuk rumah. Baiklah, titik gor bekerja sendiri saja. Nah ini molen ya, ternyata kucingnya molen namanya ya. Oke. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak memperbolehkannya karena tanaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air, itu tidak baik. Syur, Tigor bereaksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram sama Tigor. Tigor melakukan secara sistematis. Wah, iya dong. Kita bekerja itu harus sistematis. Ya, kita punya metode atau langkah-langkah yang jelas. Itu sistematis. Petir lagi. Wih, hujannya. Tigor melakukan secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil. Kak Tiur tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen, dia daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Ya, sukulen. Kak sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku. Sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan kakak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kata bersuku Batak ya dan bermarga Siregar. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu, namanya memang suku Len, bukan karena punya suku yang namanya Len gitu. Tigor tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Sebenarnya ada loh ya. Jadi tanaman itu ada suku, ada marga, ada ordo. Nanti akan kita pelajari di biologi. Ada ya, ada spesies pertama, terus ada genus, ada famili. Nah itu suku-sukunya. Nanti tapi ya sabar, ada. Jangan khawatir. Kenapa molen mengendus-endus? Tigor berpikir, namamu juga Len, molen. Bagaimana kalau menjadi kepala sukunya? Kepala suku Len. Meong, jawab molen. Mau dia ya? Iya ya, dia meong. Meong artinya iya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kalian tidak diperbolehkan membuka buku siswa untuk mencari jawabannya. Tulis jawaban kalian di buku tulis ya. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Karena Tigor hobi main air ya. Di sini disebutkan Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air ya, karena Tigor suka bermain air. Karena Tigor T-nya harus huruf besar ya. Tigor suka bermain air. Bermain air. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya. Untuk bacaannya biar kita nggak jauh-jauh, Pak Ali ambilkan dari sini saja. Nah, dari dokumen aslinya agak ke atas sedikit. Mana yang pas bacaan Tigor. Ini nanti akan kita pelajari juga. Nah, ini dia Tigornya. Oke, ini bacaannya ya.
Kita kembali ke apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Ya, yang sering dilakukan adalah bermain sambil menyiram tanaman. Bermain sambil menyiram tanaman. Ya, di sini di teksnya di sini ya disebutkan Tigor bisa menyemprotkan air sampai lebih jauh, kadang memutar semprotan ke kiri, keluar seperti gerimis, dapat melihat pelangi ya. Kadang-kadang Tigor melihat pelangi saat bermain ya. Ya. Bermain sambil menyiram tanaman, bahkan kadang-kadang sampai melihat pelangi. Sampai membuat pelangi. Disebut apakah tanaman kaktiur sukulen? Nah, coba kita lihat sih tanaman sukulen itu seperti apa ya. Kita punya Google di sini, tanaman sukulen. Biar kita tahu ya. Seperti ini ya, sukulen loh, daunnya tebal-tebal. Ini tanaman xerophyt ya, tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Ya kan? Tanaman-tanaman seperti ini biasa hidup di daerah yang panas seperti gurun gitu ya. Nah, ini tanaman-tanaman sukulen. Oh ya, kita kembali ke teks lagi. Mengapa tanaman kaktiur tidak boleh sering disiram? Ya, karena bisa mati. Ya, jadi sukulen tidak boleh disiram. Mana bagian yang ini? Waktu kaktiur menjelaskan. Nah. Aku baru saja tahu. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Ya, kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kalau terlalu sering disiram, sukulen petirnya bisa membusuk. Siapakah molen? Kucing Tigor. Kucingnya Tigor namanya molen. Siapakah yang tidak memperbolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Inang. Apakah nama suku keluarga Tigor Siregar tadi ya? Siregar atau siapa? Kita cek. Jangan sampai salah Pak Ali. Siregar betul ya, Siregar. Suku Siregar. Ini namanya marga ya, sukunya Batak, marganya Siregar. Di Batak banyak sekali marga di sana ya. Apakah nama marga Tigor dan kakak Tiur? Apakah suku keluarga Tigor? Oh, suku Batak. Ya ampun, Pak Ali salah, Batak. Nama marganya Siregar. Maaf ya, kebalik ya, ada di teks di sini ya. Nah, Tigor kakak Tiur bermarga Siregar mengikuti marga bapak ya. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar ya. Oke. Mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman kaktiur? Karena ada kata len, karena memiliki suku kata len yang mirip sukulen. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Kepala suku ya, seperti judulnya ya. Nah, di sini kepala suku. S-nya kecil aja.
Bagaimana kalian bisa menjawab semuanya? Bukan? Sekarang kalian boleh membaca ulang cerita Kepala Sukulen dan memeriksa jawaban kalian. Dengan membaca kata-kata di atas, kalian berlatih membaca kata-kata yang menjelaskan letak. Ya. Selanjutnya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Apakah kalian juga punya tugas yang kalian sukai di rumah? Kalau Pak Ali dulu ya. Ya. Apa yang kalian kerjakan dulu? Pak Ali itu suka membantu jualan. Pak Ali itu dari keluarga pedagang dan suka membantu berjualan. Ya, membantu berjualan. Kalau kalian bisa menuliskan apa yang kalian sukai sendiri ya. Apakah kalian melakukan setiap hari ya? Kalau sore Pak Ali suka membantu ayah dan ibunya Pak Ali berjualan. Apa yang membuat kalian menyukainya? Suka melayani orang. Suka melayani pelanggan. Jadi menyenangkan sekali bisa membantu orang tua berjualan. Menurut Pak Ali dulu gitu ya. Apakah molen memang kepala suku tanaman katir? Jelaskan bukan. Itu hanya pendapat Tigor. Tigor mengatakan dia bersuku Batak. Dari provinsi manakah suku Batak berasal? Nah, ini kalau kalian misalnya ada soal, terus kalian kesulitan menjawab, jangan lupa Google akan siap membantu. Suku Batak berasal dari provinsi? Nah, gitu. Nah, begini ya, suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim berasal dari pantai barat sampai pantai timur Provinsi Sumatera Utara. Nah, dari gambarnya ini adalah pakaian suku Batak dan ini adalah rumah dari suku Batak. Pakaiannya bagus ya, ada kayak silang gitu ya. Oke, dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Tigor menyebutkan ibunya Inang. Bagaimana kalian memanggil ibu kalian? Waktu Pak Ali kecil, Pak Ali memanggil ibu Pak Ali itu sampai sekarang sih emak. Emak, emak gitu aja kadang-kadang ya, nggak usah ya, tapi bisa ditulis emak gitu, emak. Nah, kalian apa? Bisa mungkin mama, mungkin mami, mungkin ibu, mungkin bunda, umi, kadang-kadang ya, macam-macam. Tapi kalau Pak Ali manggilnya emak, gitu. Kata-kata baru. Membaca kembali cerita Kepala Sukulen, kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian. Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut ini. Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ke buku tulis kalian. Keran misalnya. Keran adalah kelompok kekerabatan. Apa? Sukulen sejenis tanaman berdaun tebal. Ya. Keran, membuntuti, ini apa ini? Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak itu Inang. Oh, enggak ada ya. Enggak ada di sini. Kepala suku. Oh, ada bawahnya juga ya. Membuntuti itu mengikuti. Ke bawah ternyata. Membuntuti itu ada di bawah. Mengikuti. Ya kan? Kemudian ada keran. Keran itu hujan rintik-rintik nama kucing, tempat air yang biasa dibuka dan tutup itu keran. Ya. Nah, ini adalah keran. Nah, kemudian mawar itu bunga ya, mana bunga? Nama jenis bunga itu mawar. Nama jenis bunga. Nah, kemudian molen nama kucing ya.
Nama orang yang memimpin suku. Kelompok kelabaratan bahasa jenis tanaman mana ini? Cara yang teratur hujan rintik-rintik. Nama kucing tigur. Itu adalah molen. Nama kucing tigur. Kepala suku, ya, kepala suku berlari cepat, kelompok kekerabatan, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak, hujan rintik-rintik. Orang yang memimpin suku, kepala suku. Ya, di sini kabur. Kabur. Berlari cepat-cepat melarikan, ini kabur. Berlari cepat melarikan. Nah, ini kabur. Gerimis, hujan rintik-rintik. Ada enggak tadi ya? Hujan rintik-rintik, gerimis, hujan rintik-rintik. Nah, inang, panggilan untuk ibu. Mana? Panggilan ibu dalam suku Batak adalah inang. Nah, jadi ruwet ya. Sistematis. Apa ini? Tempat orang yang suka, bukan. Kelompok kekerabatan, bukan. Dengan cara teratur, sistematis. Marga, nah, di atas pasti ya. Kelompok kekerabatan, ya, biar nabrak sama yang lain. Nah, ke sini. Oke ya. Pasangkan kata-kata dengan arti yang sesuai dan tepat. Buatlah garis lurus untuk menghubungkannya. Mulailah dengan kata yang paling mudah. Tambahkan kata-kata baru ke dalam kamus kalian. Kata bermakna ganda, ya, kabur, ya. Nah, ini misalnya, kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur. Bagi Ruli. Begitu Tigor menyalakan keran, molen langsung kabur masuk rumah. Kabur di sini maknanya beda. Kalau di sini kabur tidak jelas, ini kabur lari tunggang langgang, ya kan? Samakah arti kata kabur pada kedua kalimat di atas? Tidak. Perhatikan kata berikut ini, lalu baca kembali kedua kalimat di atas. Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana arti yang lebih cocok untuk kalimat kedua? Ya. Untuk kalimat pertama, ya, di sini kabur di sini tidak jelas. Kalau di sini lari ya. Kabur itu segera kabur masuk rumah, lari. Ya, kabur diartikan lari atau pergi, ya, lari menjauh, ya, gitu ya. Itu kabur. Nah, kabur makna pertama, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, kurang terang, kurang jernih, tentang kaca kurang jelas. Ya, makna kedua, berlari cepat-cepat melarikan diri, meninggalkan tugas atau tempat tanpa pamit atau menghilang, ini kabur. Ya, dapat kita lihat ini untuk yang pertama ya, ini untuk yang kedua kalimatnya juga. Kalian dapat melihat bahwa terdapat dua arti kata kabur di dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa kata yang memiliki arti lebih dari satu. Kata-kata itu disebut homonim. Ya, kata yang memiliki arti lebih dari satu apa? Homonim. Homonim kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya. Ya, kata-kata yang ada di dalam tabel berikut contoh berhomonim. Bisa itu bisa dapat, bisa itu bisa racun binatang ya, racun binatang atau tumbuhan. Itu bisa. Ya. Bulan bisa diartikan satelit bumi, satelit alami bumi ya, satelit alami bumi, atau sistem kalender. Kali bisa diartikan kali itu adalah kayak operasi matematika. Kali juga bisa diartikan sungai. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat di KBBI ya. Nah, KBBI online. Nah,
Di sini kita bisa kali misalnya. Nah, di sini kata menyatakan kekerapan tindakan dalam minggu ini, menyatakan kelipatan, perbandingan, ukuran atau operasi matematika ya. Kata untuk menyatakan kelipatan ya. Kali bisa diartikan sungai, kali bisa diartikan barangkali ya. Bisa diartikan sungai ya. Operasi matematika kelipatan ya. Kelipatan. Kali biasanya bisa juga diartikan sungai. Palu biasa diartikan nama pulau. Palu bisa diartikan alat pertukangan ya, alat pertukangan. Coba kalau kalimatnya yang enak itu apa? Palu. Palu. Alat untuk memukul paku, godam atau martil ya. Alat dari kayu, kata nama ibu kota provinsi Sulawesi ya. Ibu kota provinsi Sulawesi. Ya. Ibu kota Sulawesi. Provinsi Sulawesi. Sulawesi mana ini? Tengah. Ya, ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Atau bisa juga martil atau godam. Ya, alat untuk memukul intinya ya, bukan hanya untuk memukul paku, biasanya untuk memukul paku. Rapat bisa artinya berdekatan. Bisa juga artinya diskusi. Ya. Coba kalau dari KBBI kalimatnya lebih bagus biasanya rapat. Ya, hampir tidak berantara, dekat sekali, ya, tidak renggang, pertemuan atau diskusi ya, pertemuan, diartikan pertemuan lebih enak ya. Jadi berdekatan atau pertemuan. Oke, carilah kata-kata tersebut, tuliskan buku kalian. Kalian boleh bekerja berpasangan atau berkelompok. Jika kalian tidak mengetahui artinya, tanyakan pada guru, lihatlah dalam kamus ya. Secara online yang paling enak bisa di ini ya, KBBI Kemdikbud.go.id ya. Jadi di sini di KBBI daring itu sudah komplit itu ya. Dalam bahasa Indonesia apa ini? Lihatlah dalam kamus, menarik ya. Ragam kata bahasa Indonesia sangat kaya. Carilah kata berhomonim lainnya. Kalian misalnya genting. Misalnya kata berhomonim genting, ini bisa atap atau mendesak. Ini genting, situasi sedang genting, situasi mendesak, ya, atau atap ya, atap atau mendesak. Terus apalagi ya, yang kepikiran paling bisa genting, terus wah, sedang kehabisan kata-kata ya. Paling enak ya, sekali lagi kita lihat di Google homonim ya, contoh kata homonim. Contoh kata homonim. Nah, di sini kita dapat banyak. Ini ya. Bisa bulan, kalender, bisa satelit bumi, bisa, mampu atau zat beracun. Hak bisa hak milik atau bagian dari sepatu. Hak genting atap atau genting darurat. Nah, itu adalah kata-kata homonim ya. Jadi di sini kalau kita klik ya. Nah, wah, hanya itu aja, hanya contohnya hanya sedikit aja. Nah, di sini. 15 homonim. Homofon. Kata homonim banyak sekali sebenarnya yang bisa kita dapatkan secara online. Kecap. Oh, ini ya. Apel dan apel. Apel itu buah, kalau apel pengucapannya beda ya. Apel dan apel. Kegiatan, upacara atau berkumpul. Teras dan teras. Teras inti kayu, teras juga bisa halaman rumah.
Serang. Oh iya, mendatangi atau melawan. Serang itu nama kata serang. Keset bisa pengesat kaki, keset keadaan tidak licin, kesat ya, keset. Per bisa pegas, per bisa tiap-tiap per ya, per dan per. Kecap dan kecap. Kecap gerakan mulut, kecap juga makanan. Tahu dan tahu, mengerti dan makanan ya, ini yang bacanya dan ininya benar-benar sama ini. Tahu dan tahu, tahu. Kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu kalau tahu itu sama bahannya dengan tempe. Serak dan serak. Ini bacanya beda sih menurut Pak Ali ya. Serak dan serak. Seri dan seri lah ini. Seri bisa seri gigi atau seri seimbang. Mental dengan mental. Ya. Mental itu keadaan jiwa, mental itu kayak terpelanting. Ya. Nah, itu oke. Itu contoh yang bagus. Kita kembali ke sini lagi. Ya. Kalian sudah mengenal ini. Kalian boleh minta bantuan orang tua atau kakak di rumah, jangan lupa tambahkan kata-kata dalam kamus kalian ya. Untuk berikutnya awalan ini akan kita pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu ya, kita sampai halaman 34. Nanti kita akan lanjutkan di awalan-awalan mem dan menge dan seterusnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.